Cerita novel romantis terbaru. Terjebak dengan sang mafia zalim. Bab 30. Semakin merasakan mual. Jason masih menunggu Shiva turun untuk makan bersama. Sudah dikatana jika hanya Andril yang tidak perlu mentaati peraturan di meja makan, Jason tidak ingin melihat Andril menahan lapar dan berujung pada pekerjaannya. Hampir menunggu 10 menitan barulah Shiva turun bersama dengan Lisa. Dalam langkahnya Shiva selalu menampilkan sebuah senyuman. Ada apa dengan gadis itu? Tidak biasanya bersikap senang ketika bertemu dengan Jason. Selamat malam, Tuan, sapa Shiva tersenyum hangat. Duduklah. Titahnya pada Shiva. Gadis itu menatap ke arah Andril, lalu juga menampilkan senyuman pada pengawal itu. Selamat makan malam, Nona, ujar Andril membalas senyuman dari nonanya. Bola mata Jason menyiratkan tatapan tidak suka. Bisa-bisanya mereka berdua saling melempar senyuman di hadapan Jason. Greg. Jason meremas kuat sendok yang dia genggam. Shiva Safira. Lia, Tuan. Aku memanggilmu untuk makan bukan untuk menebar senyuman. Ucap Jason sengaja menekan setiap kalimatnya. Aku hanya menyapa Andril karena sudah 1 minggu kami tidak bertemu. Apa kalian selama ini saling bertemu di belakangku? Ketus pria itu. Sangat terlihat bahwa Jason menahan api cemburu. Tentu saja kami selalu bertemu karena banyak hal yang aku tanyakan pada Andril tentang dirimu, sahut Shiva. Senyuman di wajah gadis itu tidak pernah pudar. Tentang diriku. Ulang Jason sedikit menahan senyumannya. Lia. Mengapa kau sangat menyebalkan, kejam dan tidak memiliki belas kasih? Gerutunya yang membuat senyuman dari wajah Jason langsung pudar. Kurang ajar. Dia mengumpatiku di hadapan bawahanku. Batin Jason dalam hati. Sudah Nona, jangan membuat Tuan Jason hilang selera makannya. Lebih baik Anda segera duduk dan menikmati makan malam ini, sergah Andril yang hampir selesai acara makannya. Maafkan aku Tuan, Shiva menunduk hormat kemudian duduk di kursi sebelah Jason. Makanlah. Awalnya Shiva sangat antusias ketika melihat menu makan malam, tetapi tiba-tiba saja saat indera penciuman Shiva menghirup aroma ikan salmon gadis itu kembali merasakan mual. Chef Samuel menghidangkan poached salmon saus saffron untuk Jason karena malam ini pria itu tiba-tiba saja menginginkan olahan salmon dari Norwegia. Ada apa Nona? Apa makanannya tidak enak? Tanya Andril yang melihat wajah Shiva seperti menahan muntah. Jason yang mendengar Andril berkata seperti itu pun langsung menoleh ke arah Shiva. Ada apa? Tanya pria itu. Huweyek. Huwek. Gejolak mual dari dalam diri Shiva tidak bisa tahan lagi. Gadis itu berlari ke belakang untuk memuntahkan seisi perutnya. Padahal sejak pagi Shiva sama sekali tidak memakan sesuap nasi. Melihat Shiva yang bersikap seperti itu pun membuat Jason ikut berjalan untuk menghampiri gadis itu. Terlihatlah Shiva sedang berdiri di depan wastafel sembari memuntahkan cairan putih. Pria itu berdiri di belakang Shiva,
menyibak rambut gadis itu ke samping lalu tangan Jason mulai memijat belakang leher Shiva, bertujuan agar gadis itu bisa muntah dengan nyaman. "Apa kau sakit?" tanyanya dengan raut wajah khawatir. "Aku hanya tidak enak badan saja, perutku terasa mual ketika aku menghirup aroma ikan salmon." Jason masih mendengarkannya. "Seharian ini seperti ada yang berbeda denganku, Tuan," lirih Shiva. "Apa yang berbeda?" "Aku mulai tidak suka mencium aroma yang terlalu menyengat, aku juga tidak suka pada bau pewangian, dan anehnya aku juga merasa mual ketika melihat ikan salmon dalam olahan apapun," lanjut Shiva menjelaskan keanehan dalam dirinya. "Aku sangat menyukai sup ayam tapi ketika Chef Samuel membuatkan aku makanan itu tiba-tiba saja aku menjadi tidak berselera makan." Shiva menatap Jason dari pantulan cermin, terlihat wajah pria itu yang hanya datar. "Tuan." Jason melepaskan tangannya dari belakang leher Shiva. Wajah pria itu menjadi berubah. Yang awalnya berekspresi sekarang tidak lagi, malah sangat terlihat menakutkan. "Ikut aku," ucap pria itu menyeret tangan Shiva. "Ah, sakit, Tuan. Ada apa denganmu? Apa aku membuat kesalahan, Tuan?" tanya Shiva yang tidak mengerti dengan perubahan sikap Jason. Jason terus menarik tangan Shiva dari belakang hingga menaiki tangga lantai 2. Beberapa pelayan yang melihat sikap tuannya pun hanya bisa diam saja sembari menundukkan kepala. Tidak ada yang berani mencegahnya. "Ah." Tubuh Shiva dihempaskan ke atas tempat tidur. "Katakan sekali lagi padaku." Tekan pria itu semakin menyiratkan pancaran bola mata yang menakutkan. "Ah, aku. Katakan yang jelas." Bentaknya yang semakin membuat Shiva merinding ketakutan. "Aku tidak suka mencium aroma yang menyengat, Tuan," cicit Shiva berkata sangat pelan. Setelah mendengarkan jawaban dari Shiva, pria itu keluar dari dalam kamar. Gadis itu sama sekali tidak mengerti dengan sikap Jason yang bisa berubah kapanpun. Baru tadi sore mereka berdua menghabiskan waktu bersama tetapi sekarang pria itu kembali pada jati dirinya. Kejam, arogan, dan tak memiliki belas kasih. Bulir-bulir air mata Shiva menetes tanpa sadar. Ada perasaan sakit hati ketika Jason membentaknya. Hati gadis itu berubah lebih sensitif ketika mendengar atau mendapat perlakuan yang tidak baik oleh orang lain. Tak berselang lama muncullah Jason. Pria itu kembali masuk ke dalam kamar dan membawa sebuah benda dalam genggamannya. "Periksa sekarang. Aku ingin tahu hasilnya." Jason melemparkan sebuah tespek ke hadapan gadis itu. Tentu saja Shiva terkejut dan menolak. "Untuk apa aku menggunakan alat ini? Aku tidak hamil," bantahnya. "Periksa sekarang juga, Shiva," sentak Jason. "Aku tidak mau. Aku tidak akan memeriksanya karena aku..." Plak. Sebuah tamparan mendarat. "Turuti perintahku atau kau tahu akibatnya." Amarah Jason berada di ubun-ubun hingga menampar dengan penuh tenaga ke pipi Shiva. Lanjut ke bab 31.